Halo guys, bersama dengan saya Wang Jigwok, moderator yang akan memandu obrolan kita kali ini. Kembali kita berjumpa dalam channel BK, Bincang Kebajikan, mengupas tuntas semua tanya, yang dibahas secara santai tapi memuaskan. Tentunya dengan pembicara kita kali ini, yaitu Wense Budi Sunyarto sebagai narasumber kita. Kesempatan ini kita akan membahas tuntas masalah spiritualitas. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin berminat atau ingin bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Iya, halo semuanya, Wei Tutong Tien. Saya pengen menanyakan tentang bagaimana cara kita mengatasi orang yang kerasukan dalam ajaran agama Konghucu. Dikhususkan kerasukannya bukan dewa-dewa yang harus kita hormatin, tapi mungkin dalam tanda kutip kerasukan setan atau mungkin kerasukan roh halus gitu, Wense. Ya, baik Dedi atau Jin Dedi dari Samarinda, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan ini. Satu pertanyaan yang menarik ketika kita membahas bahwa ada sebuah fenomena di mana makhluk halus atau kita sebut dengan gampang itu setan, itu masuk ke dalam tubuh manusia secara paksa sehingga orangnya menjadi kesurupan atau kerasukan. Nah, saya akan mulai menggali begini dulu saja. Mengenai pandangan agama Konghucu mengenai setan. Apakah setan itu ada atau tidak? Banyak kalau saya bertanya begini ya, para rohaniwan Konghucu saja mungkin terpecah pendapatnya. Tetapi saya jelas mengatakan bahwa yang namanya setan itu di dalam agama Konghucu apa? Karena di dalam kitab kita tidak pernah disebutkan satupun ayat tentang bagaimana setan, jin, atau iblis yang menggoda manusia. Itu memang tidak ada. Kita mau lihat kitab kita, dimanapun itu tidak ada cerita tentang itu. Sehingga, kalau rohaniwan akhirnya berpendapat bahwa, oh tidak ada setan, mungkin mereka membacanya dari situ. Tetapi kalau kita melihat 8 pengakuan iman, pada pengakuan yang keempat, Zhengzhe Question, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh. Nah, roh ini, Shen, roh. Apa roh itu? Roh itu adalah sesuatu yang akan berpulang kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi tubuh kita ini, badan jasad ini kan kembali kepada tanah. Oh, badan jasad kembali kepada tanah. Sen ini akan gemilang naik ke atas menuju kepada Sang Pemilik, Sang Pencipta, Sang Mahamula. Apakah semua akan kembali kepada atas? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut, tidak semua bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta secara langsung. Itulah gunanya kita mengadakan upacara sembahyang kepada leluhur dan kepada para roh yang terputus doanya atau kepada roh-roh itu yang belum kembali kepada Tuhan sekalipun badan jasadnya sudah dikembalikan kepada bumi, kehidupannya sudah berakhir di dunia, tetapi ternyata rohnya tidak berpulang. Maka itu secara bijaksana Jitgwepwa tanggal 15 bulan 7 kita mengadakan upacara sembahyang kepada roh-roh yang ini tadi. Roh-roh yang sudah putus doanya, roh-roh yang penasaran, kalau di dalam pemahaman kita adalah roh yang mengembara. Karena dia tidak pulang kepada Tuhan. Nah, inilah yang kemudian dalam bahasa umum boleh kita sebut dengan setan. Nah, permasalahannya, ketika kita melihat tayangan televisi mengenai sinetron Indonesia, cerita-cerita Indonesia, setan itu digambarkan menjadi hal yang sangat menakutkan. Mukanya pecah, berdarah, bajunya penuh dengan bercak darah, kemudian ketawa cekakak-cekikik hihi. Nah, setan yang di dalam agama Konghucu bukan seperti itu. Setan yang dimaksud itu adalah ketika roh seseorang tidak berpulang kepada yang Maha Mula, yang Maha Kuasa itu, karena dia masih penasaran. Nah, bisakah fenomena kesurupan ini terjadi? Ya, saya jelaskan begini.
dunia mereka dengan dunia kita berbeda. Ada sebuah batas yang menyekat, yang membedakan dunia kita dengan dunia mereka. Saya memberikan contoh ketika kita bertetangga. Kita kan disekat batasin oleh tembok yang memisahkan antara wilayah teritorial rumah saya dengan wilayah teritorial rumah tetangga. Dipisahkan oleh apa? Oleh tembok, dinding. Nah, suatu saat, entah kenapa, tiba-tiba dindingnya berlubang. Sehingga saya bisa melihat ke sana, bahkan saya bisa nongol kepalanya sudah masuk ke rumah tetangga. Begitu juga tetangga bisa nongol ke rumah saya, maka ini sudah saling mengganggu. Apa yang saya ceritakan ini, demikian juga ketika bagaimana, kenapa ada bersinggungan antara dunia manusia dengan dunia roh-roh itu. Kan dunianya berbeda. Ya karena entah kenapa tiba-tiba terjadi lubang di situ. Sehingga tanpa disadari bisa kita masuk ke sana, atau mereka yang masuk ke dunia kita. Nah, inilah yang terjadi, teori inilah yang saya ambil, yang saya katakan bahwa tiba-tiba saja seseorang bisa dirasuki oleh roh-roh yang penasaran ini. Kenapa? Karena dindingnya itu jebol. Nah, bagaimana para rohaniwan Konghucu atau pandangan Konghucu mengenai hal ini? Saya katakan mengusir setan ini satu hal yang tidak kita kenal di dalam ajaran agama Konghucu. Ketika ada orang kesurupan, yang kita lakukan bukan mengusir setannya. Karena apa? Karena konsep di dalam agama Konghucu adalah konsep keharmonisan. Sehingga kita bukan mengusir dia, tetapi kita kembali mengharmoniskan sehingga lubang itu tadi tertutup. Masing-masing kembali kepada alam masing-masing. Lubang yang tadi berlubang antara batas tembok saya dengan tetangga saya itu saya tutup. Sehingga tidak lagi saling mengganggu. Nah, ini yang dilakukan ketika ada orang kesurupan. Yang fungsinya adalah mengharmoniskan, bukan mengusir. Tetapi mengharmoniskan supaya ayo kembali kepada alam masing-masing sehingga kita tidak saling mengganggu. Jadi dalam agama Konghucu, baik rumah angker, orang kesurupan itu bukan artinya rumah angker kemudian setannya kita pindahkan, roh-roh penasaran itu kita usir, bukan. Tetapi kita mengharmoniskan, supaya biarlah kita hidup berdampingan tetapi di alam yang berbeda, tidak saling mengganggu. Bagaimana cara menanganinya? Saya harus jujur mengakui bahwa selama pengalaman saya sampai hari ini, ketika saya bertemu dengan orang-orang yang kerasukan itu, saya menemukan sebuah gambaran, atau saya berkeyakinan, mohon maaf kalau saya salah, saya berkeyakinan bahwa 99,9% kasus yang saya tangani ternyata itu bukan masalah kesurupan, tetapi lebih mengarah kepada masalah yang terkait dengan masalah psikologi, psikosomatis istilahnya. Gejalanya sama dengan orang kesurupan. Tiba-tiba dia tenaganya kuat, lebih kuat dibandingkan ketika orang ini dalam kondisi sadar. Jadi saya pernah menghadapi ada seorang perempuan yang badannya kecil, tetapi ketika pada kondisi intrans begitu, pada waktu kondisi dia tidak sadar, orang-orang bilang kesurupan, tetapi saya berkeyakinan bahwa ini psikosomatis, penyakit psikis, ada gangguan yang psikologi yang tiba-tiba dia alami, tenaganya jadi luar biasa besar. Dipegang 3 orang saja, tidak kuat 3 orang itu. Nah, jadi 99,9% permasalahan yang saya tangani selama ini, saya belum pernah menemukan kasus kesurupan yang dilakukan oleh para roh-roh penasaran itu. Tetapi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, mungkinkah itu terjadi? Mungkin, cuma saya belum pernah menemukan. Barangkali teman-teman lain yang mendengarkan ini, para praktisi-praktisi yang pernah bersinggungan langsung, yaitu pengalaman mereka. Tapi pengalaman saya menemukan semua ini adalah faktor psikologis. Kemudian terkait dengan masalah kesurupan massal, saya pernah punya pengalaman. Ketika saya mendampingi sebuah perusahaan, sebagai konsultan perusahaan ini perusahaan yang besar, jadi dia ada 3 lantai. Lantai pertama itu produksi yang berbeda, entity yang berbeda. Kemudian yang kedua ini
perusahaan yang berbeda juga, perusahaan yang ketiga di atas pun berbeda. Masing-masing ini sebuah kawasan industri, pabrik, masing-masing lantai terdiri dari 350 orang rata-rata. Jadi lantai 3 350, lantai 2 350, lantai 1 pun 350. Yang menjadi klien saya adalah lantai yang kedua. Nah, ada satu peristiwa yang menarik bahwa pada suatu hari di lantai 3 ini tiba-tiba terjadi ada orang kesurupan. Satu orang kesurupan, perempuan. Dia teriak-teriak. Teriak-teriak, menjerit-jerit, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak pada normalnya. Nah, yang dia lakukan itu ternyata berpengaruh kepada yang lain. Jadi setelah orang ini mengalami dalam tanda petik kesurupan, saya menggunakan tanda petik kesurupan karena ternyata setelah saya dalami ini sebetulnya adalah terkait dengan hal psikologi tadi, dia menulari kepada yang lain. Jadi 350 orang itu hampir seperempatnya kesurupan yang disebut dengan kesurupan massal. Ketika terjadi di lantai 3, kemudian banyak orang kemudian berteriak-teriak histeris, nangis, dan lain sebagainya, di bawah saya, lantai 1, tiba-tiba terdengar suara yang sama ributnya. Ternyata apa? Nular ke lantai 1. Jadi pada hari itu semua diliburkan kecuali lantai 2, lantai yang saya dampingi sebagai konsultan. Nah, menarik sekali bahwa ternyata hal ini bisa menular. Inilah yang dimaksud dengan secara umum kerasukan massal. Berbondong-bondong orang kemasukan. Tapi saya pahami, saya pelajari, saya dalamin, ternyata ini sifatnya adalah hal-hal yang bersifat psikologi itu. Dan itu pun ternyata menular. Nah, mungkin para pendengar jadi bertanya-tanya, kenapa lantai 2 tempat saya dampingi kok tidak terpengaruh dari lantai 3, mestinya dia turun ke lantai 2. Lantai 2 baru lantai 1, tapi di lantai 3, lantai 1. Ternyata yang saya terapkan di dalam perusahaan itu adalah cingco, meditasi, duduk diam 5 menit selama seminggu sekali yang dilaksanakan setiap hari Kamis setelah istirahat makan siang, hanya 5 menit seminggu sekali. Itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap ketenangan batin seseorang. Sehingga ketika melihat begitu, yang tidak pernah belajar cingco, lantai 3 dan lantai 1 karena bukan tanah saya tidak ajarkan meditasi cingco, tidak saya ajarkan, saya ajarkan di lantai 2. Ternyata mereka ketenangan batin ini sudah melekat, sehingga mereka batinnya kuat, sehingga melihat yang seperti itu mereka tidak bergeming. Ya, begitu Dedi jawabannya. Jadi kalau kita melihat orang yang kesurupan, terlepas dari masalah dia benar-benar kesurupan makhluk penasaran, roh-roh penasaran itu, atau yang terkait dengan masalah penyakit-penyakit gangguan psikis, yang paling penting adalah bagaimana kita membangkitkan kembali kesadaran dia. Bahwa sesungguhnya di dalam diri kita, ini kan ada sebuah kesadaran ini. Kita mau ngapain, kita mau jalan, dan lain sebagainya, itu kan sadar. Nah, ketika orang kemasukan roh penasaran, kesurupan yang benar-benar oleh roh ini, atau ketika orang mengalami gangguan psikologi itu, dia itu tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar. Nah, sehingga katakanlah orang ini sedang dalam kondisi tertidur. Sehingga bagaimana kita membangunkan orang ini, sehingga apa yang masuk ke dalam dia, atau apa yang menguasai pikiran dia, menguasai psikologi dia itu, kemudian dia terlempar keluar dan kembali menjadi sadar. Nah, contoh yang paling gampang ketika kita tidur, bagaimana cara membangunkan, itu satu contoh yang paling gampang kan disiram air. Kalau orang lagi tidur disiram air, pasti dia kaget. Ketika dia kaget, dia kan bangun, dia sadar kan, ada apa ini? Nah, sama juga begitu. Ketika ada orang yang kesurupan, ya sekali lagi kesurupan ini berarti bisa kemasukan roh halus, roh penasaran itu, atau gangguan psikologi itu, ya sama. Bangkitkan kembali kesadaran orang ini. Dengan cara apa? Nah ini, dengan cara apa? Disiram air? Bukan. Itu kan orang tidur. Adalah dengan cara memendset bagian-bagian yang dia bisa terasa sakit. Contohnya, sela-sela antara ibu jari dengan telunjuk. Itu kalau dipencet sakit itu. Pencet aja yang kuat. Sehingga sakit itu akan memunculkan kesadaran orangnya. Atau ujung kaki. Sama di antara ibu jari dan jari di tengah-tengah itu ada lubang yang bisa kita pencet.
sakit. Titik refleksi itu kalau dipencet sakit. Nah, sakit itulah yang akhirnya membuat orang ini terpanggil kesadarannya sehingga dia menolak semua yang menguasai dirinya itu. Jadi kuncinya ada di situ. Bagaimana dengan pembacaan doa dan lain sebagainya? Ya, doa itu menenangkan. Contohnya ya, orang yang kesurupan, benar-benar kesurupan karena roh penasaran itu, toh rohnya juga menjadi tenang karena doa-doa kita. Sebaliknya orang yang trauma psikologi, psikisnya terganggu, dengan doa-doa pun kita menjadi tenang. Nah, inilah gunanya, doa itu memberikan ketenangan, dan ketika ketenangan itu pun akan membangkitkan kembali kesadaran dari orang tersebut. Jadi cara-cara itu yang bisa dilakukan. Begitu, Dedi. Kalau mau praktek, ya nanti kamu bisa tanya lebih lanjut. Oke, siap. Terima kasih banyak, Unse. Saya kembalikan ke host Jiko. Oke, jadi gitu ya, Ko Dedi dari Samarinda. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi-lagi pertanyaan dari BK ini terjawab ya, teman-teman. Seperti slogannya yaitu mengupas tuntas semua tanya ya. Baik teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti channel BK Bincang Kebajikan Kupas Tuntas Semua Tanya pada kali ini. Silakan mengikuti channel-channel BK pada selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran, ingin bertanya, silahkan langsung bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyertakan pertanyaan secara baik dan detail agar dapat disampaikan jawabannya dengan baik. Bila ada kesempatan selanjutnya, tentu kami akan meluncurkan BK-BK selanjutnya untuk beberapa sesi ke depan. Maka dari itu mohon dukungan dari teman-teman dan silakan ikuti terus BK Bincang Kebajikan mengupas tuntas semua tanya. Wei tak tong dien.